Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya John Pakpahan. Hari ini hari Rabu, tanggal 10 Juni 2020. Pada malam ini, saya akan bicara dengan tema kisah semut dalam Al-Quran. Saya ulangi, pada malam hari ini saya akan bicara dengan tema kisah semut dalam Al-Quran. Mari kita mulai. Kisah semut dalam Al-Quran. Kita lihat Al-Quran, surat An-Naml ayat 18. Hingga apabila mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari. Kita lihat Al-Quran, surat An-Naml ayat 19. Maka dia tersenyum dengan tertawa karena mendengar perkataan semut itu. Dan dia berdoa, ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakku, dan untuk mengerjakan amal saleh yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh. Ini penjelasan saya terhadap kisah semut dalam Al-Quran. Saya ulangi sekali lagi, ini penjelasan saya terhadap kisah semut di dalam Al-Quran. Ini penjelasan dari saya. Kita lihat Al-Quran, surat An-Naml ayat 18. Hingga apabila mereka sampai di lembah semut, berkatalah semut berkata kepada semut yang lain. Perhatikan baik-baik, semut berkata kepada semut yang lain, hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya, sedang mereka tidak menyadari. Jadi seekor semut berbicara kepada semut yang lain. Seekor semut berbicara kepada semut yang lain. Oke. Seekor semut berkata kepada semut lainnya. Apakah semut berkomunikasi dengan semut lainnya dengan cara berkata-kata? Seekor semut berkata kepada semut lainnya. Apakah semut berkomunikasi dengan semut lainnya dengan cara berkata-kata? Kita lihat. Bagaimana cara semut berkomunikasi dengan sesamanya? Semut memiliki ciri khusus, yakni dua antena yang ada di bagian kepalanya. Fungsi dua antena ini adalah untuk menyentuh, membaui, serta untuk merasakan getaran bunyi. Semut berkomunikasi atau berinteraksi dengan semut lainnya dengan menggunakan antena. Masing-masing semut saling mendekat dan saling menyentuhkan antena satu sama lainnya. Selain menggunakan antena, semut juga berkomunikasi melalui bau. Bau yang dikeluarkan semut berfungsi untuk menunjukkan keberadaan makanan dan juga untuk memberi peringatan jika ada bahaya. Semut-semut tersebut memiliki sensor di kepalanya yang memiliki muatan kimia dan sinyal visual yang dikirimkan dan dikenali kepada jutaan koloni semut lainnya. Otaknya sendiri memiliki 1,5 juta sel saraf yang terhubung ke mata majemuk dan antena yang berfungsi sebagai hidung dan alat peraba. Bahkan jika kita sadari, semut memiliki beraneka macam metode untuk berkomunikasi dengan sensor yang sangat sensitifnya. Mereka menggunakan organ tersebut setiap saat untuk menemukan sumber makanan dan menemukan koloni lainnya. Reaksi dalam berkomunikasi yang dimiliki semut dapat dikategorikan sebagai alarm, perekrutan, dandan, pertukaran cairan oral dan anal, efek kelompok, pengakuan, dan penentuan kasta. Cara berkomunikasi semut tersebut berada pada tingkat kimiawi yang dikenal sebagai feromon. Semut berkomunikasi dengan antena di kepalanya dan dengan cairan kimia yang namanya feromon. Saya ulangi sekali lagi. Semut berkomunikasi dengan semut lainnya dengan menggunakan antena dan menggunakan cairan kimia yang bernama feromon.
Ketika seekor semut mengeluarkan feromon, semut lainnya menerimanya dengan cara berkomunikasi. Semut tersebut berada pada tingkat kimiawi yang dikenal sebagai feromon, yakni senyawa kimia yang dirasakan oleh bau dan disekresikan oleh kelenjar internal. Selain itu, mereka memainkan peran paling penting dalam mengorganisir masyarakat semut. Ketika seekor semut mengeluarkan feromon, semut lainnya menerimanya dengan cara bau atau rasa dan sepatutnya akan merespon. Penelitian feromon semut telah mengungkapkan bahwa semua sinyal yang dipancarkan sesuai dengan kebutuhan koloni. Selain itu, intensitas feromon yang dipancarkan juga bervariasi sesuai dengan urgensi situasi. Hal tersebut memberikan penjelasan bahwa Al-Quran menekankan fakta ini 1400 tahun yang lalu saat tidak ada pengetahuan tentang semut yang menjadi salah satu dari keajaiban ilmiah. Terus, semut berkomunikasi dengan cairan kimia feromon dengan semut lainnya, bukan dengan suara. Jadi terbukti dengan nyata bahwa semut berkata dengan semut lainnya dalam Al-Quran adalah kebohongan dan dusta besar belaka. Jadi, Allah SWT dan Muhammad SAW berbohong dalam Al-Quran dengan mengatakan bahwa semut berkata-kata dengan semut lainnya. Kalau Allah SWT dan Muhammad SAW berbohong dalam Al-Quran, maka Allah SWT bukanlah Tuhan yang sejati tetapi Tuhan palsu atau makhluk asing yang menyamar sebagai Tuhan kepada Muhammad SAW. Dan Muhammad SAW bukanlah utusan Tuhan semesta alam tetapi nabi palsu. Saya ulangi sekali lagi. Semut berkomunikasi dengan cairan kimia feromon dengan semut lainnya, bukan dengan suara. Jadi terbukti dengan nyata bahwa semut berkata dengan semut lainnya dalam Al-Quran adalah berbohong dan dusta besar belaka. Saya ulangi, semut berkomunikasi dengan cairan kimia feromon dengan semut lainnya, bukan dengan suara, Jadi terbukti dengan nyata bahwa semut berkata dengan semut lainnya dalam Al-Quran adalah kebohongan dan dusta besar belaka. Jadi Allah SWT dan Muhammad SAW berbohong dalam Al-Quran dengan mengatakan bahwa semut berkata-kata dengan semut lainnya. Kalau Allah SWT dan Muhammad SAW berbohong dalam Al-Quran, maka Allah SWT bukanlah Tuhan yang sejati tetapi Tuhan palsu atau makhluk asing yang menyamar sebagai Tuhan kepada Muhammad SAW. Dan Muhammad SAW bukanlah utusan Tuhan semesta alam tetapi nabi palsu. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus Kristus memberkati.